Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurika Febrianti, NIM E2019-1082 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi atau mereview 5 video teman saya untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama, saya akan menanggapi video dari Sulfa Ulinuha tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, tatanan, dan hukum. Jadi, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia untuk mengalokasikan sumber daya yang penggunaannya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan teori ekonomi. Nah, yang membedakan ekonomi makro dan ekonomi mikro di sini adalah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sedangkan ekonomi mikro perspektif individu di tingkat konsumen. Kemudian yang kedua yaitu materi yang kedua, saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Nabilatuz Zahro tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi nasional, kebijakan moneter sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional. Jadi, pengertian kebijakan moneter sendiri itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Untuk tujuan kebijakan moneter, yaitu mengedarkan mata uang dan menjaga kestabilan ekonomi di dalam suatu negara. Kemudian, beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama mazhab Istisyaduna, yaitu yang menyatakan bahwa dulu tidak ada kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Kemudian yang kedua yaitu mazhab mainstream, yaitu mazhab yang dirancang sebuah instrumen kebijakan yang bertujuan mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif. Kemudian, materi yang ketiga atau topik yang ketiga, saya akan menanggapi dari video teman saya yaitu Eka Puspitasari tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian, tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mencegah pengangguran, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mendorong laju inflasi. Kemudian, jenis-jenis kebijakan fiskal di sini dibagi menjadi 2, yaitu ekspansif dan kontraksional. Kemudian, fungsi kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Kemudian, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama Gizyah, yang kedua Ghanimah, yang ketiga Fa'i, yang keempat Zakat, yang kelima Horoj, yang keenam Nawaib, dan yang terakhir Amwal Fahla. Kemudian, materi yang keempat atau video yang keempat, saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Siti Maisa tentang peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara
Kemudian tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk tugas bank sentral sendiri yaitu salah satu tugasnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk kewenangan bank sentral ada 3 kewenangan, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Kemudian yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima, saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Sofa Kamila Nur Asmi tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan seperti pasar modal, dana pensiun, yang secara terintegrasi atau menyeluruh. Kemudian asas-asas otoritas jasa keuangan yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Kemudian untuk tugas otoritas jasa keuangan yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, misalnya pasar modal, dana pensiunan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian untuk wewenang OJK, yang pertama adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan dan pelaksanaan tugas OJK. Kemudian, yang selanjutnya yaitu mengatur struktur organisasi dan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah OJK berhak atau berwenang mencabut izin usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.